Ini adalah Karina Cooper yang tega menghabisi suaminya bareng selingkuhannya hanya karena pengen dapat uang asuransi. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 18 Juni 2021 di wilayah pedesaan Traer, Iowa. Semuanya mulai waktu polisi nerima laporan kalau seorang pria bernama Ryan Cooper ditemukan tewas mengenaskan dengan 2 luka tembak di wajahnya saat lagi tidur. Pas polisi sampai di lokasi, mereka nemuin istri korban, Karina Cooper, dalam kondisi histeris dan bajunya udah berlumuran darah karena dia terus-menerus meluk mayat suaminya. Karina ngaku kalau dia terbangun gara-gara suara benda jatuh. Tapi pas dia nyalain lampu, dia kaget lihat suaminya udah nggak bernyawa. Polisi awalnya sempat buntu karena nggak ada tanda-tanda pintu atau jendela yang rusak. Seolah-olah pelakunya emang punya akses masuk ke rumah itu. Di tengah kebuntuan itu, penyelidikan mulai nemuin titik terang pas adik korban ngasih info soal hubungan gelap Karina sama cowok bernama Houston Dunker. Polisi pun langsung gerak cepat manggil Houston buat interogasi. Tapi pria ini pinter banget jaga sikap. Buat ngeyakinin polisi kalau dia nggak mungkin jadi selingkuhan Karina, Houston sampai berani ngaku kalau dia itu gay. Di sisi lain, Karina yang juga ikut diinterogasi bilang kalau dia sama sekali nggak tahu cara pakai pistol. Padahal faktanya, dia itu pemegang surat izin resmi senjata api. Meskipun udah ketahuan bohong soal pistol, polisi saat itu terpaksa ngelepas mereka karena belum punya bukti fisik yang kuat kalau mereka berdua adalah eksekutornya. Kasus ini pun sempat macet selama 3 tahun sampai akhirnya di tahun 2024, teknologi digital forensik terbaru berhasil merestore ribuan pesan Snapchat mereka yang udah dihapus bersih. Disitulah kebongkar semua rencana busuk mereka demi uang asuransi 8 miliar rupiah. Akhirnya Karina divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Sedangkan Houston cuma kena 10 tahun penjara karena dia milih berkhianat dan sepakat buat bersaksi ngelawan Karina di pengadilan. Gokil sih, tim forensiknya bisa restore pesan yang udah dihapus bertahun-tahun gitu. Nah, ngomong-ngomong soal restore-merestore, gue mau kasih sedikit info buat lo. Mungkin lo tahu kasus Kopi Sianida Jessica, kasus Sambo, atau Teddy Minahasa. Di kasus-kasus besar itu, tim digital forensik Indonesia juga pernah berhasil ngebongkar berbagi data komunikasi dan jejak digital yang udah dihapus buat dijadiin petunjuk penting dalam penyelidikan. Jadi buat lo yang punya niat jahat, mending pikir ulang deh. Karena sepinter-pinternya lo hapus jejak, sekarang teknologi forensik bisa nyeret semuanya balik ke permukaan.